Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di I Start With Jesus. Di pagi hari ini saya percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan begitu melimpah bagi kehidupan setiap kita yang percaya. Amin. Mari kita hampiri Tuhan, mari kita datang di dalam hadirat-Nya. Dan kita bawa hati kita siapkan hati kita untuk kita menyembah, meninggikan nama Tuhan. Juga Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur yang di tangan Bapak Ibu Saudara. Karena nanti kita juga akan masuk ke dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang mengenal setiap kita. Dia adalah pribadi yang mengenal hati kita sampai kedalamannya. Dia tahu apa yang kita perlukan sebelum kita bahkan memintanya. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Yang percaya kembali kita katakan bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indah
Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini yang kami mau Tuhan, tinggal dalam-Mu kami rindukan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal lebih dalam lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Oh, sebab Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang baik, Yesus, Bapa yang kekal. Sebab itu kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus. Tiada yang lain seperti-Mu, hanya Engkaulah Tuhan segalanya. Kami tinggikan Yesus, kami agungkan Yesus, nama di atas segala nama, Yesus. Oh, Hosana bagi-Mu, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kami agungkan, kami muliakan, terlebih dari segalanya. Ajaib Engkau Tuhan, perbuatan-Mu heran, agung dan perkasa. Yesus Raja, Yesus Tuhan. Kami tinggikan Kau lebih dahsyat lagi. Sebab satu hal yang kami tahu, kami percaya Tuhan, bahwa Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami angkat tangan kami Tuhan, dan kami tinggikan Kau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita katakan lagi bersama-sama, Engkaulah Tuhan,
katakan Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau yang berdaulat bagi kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami katakan lagi, Tuhan Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Sebuah kabar baik yang luar biasa bagi setiap kita, bahwa Tuhan senantiasa menjaminkan kebahagiaan, menjaminkan berkat-berkat-Nya, menjaminkan masa depan bagi setiap kita. Wow, tanpa terasa saudara, sekarang kita sudah ada di minggu yang terakhir dari tahun 2024. Ya, ini hari Sabtu terakhir di tahun 2024. Saya percaya bahwa banyak hal yang telah kita lewati di tahun ini, dan tentunya banyak harapan yang kita rindukan untuk terjadi di tahun 2025. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan baik yang Tuhan percayakan. Perjalanan ini bukan menjadi perjalanan biasa-biasa, tetapi menjadi perjalanan yang luar biasa. Karena kami berjalan di tahun 2024 dengan tangan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Maka hari ini Tuhan, di hari Sabtu yang terakhir di 2024, kami akan mengakhiri tahun 2024 Tuhan dalam beberapa waktu ke depan. Maka oleh sebab itu Tuhan Yesus, dalam nama Yesus aku berdoa, persiapkan setiap kami untuk bisa melihat hari depan dengan luar biasa. Menjalani untuk memasuki tahun yang baru, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Nah, judul hari ini, saudara, kita berbicara mengenai melepas tahun 2024 dan bersiap memasuki tahun baru 2025. Nah, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena anugerah Tuhanlah, yaitu kita hampir menyelesaikan tahun 2024. Dan sekarang kita ini berdiri di ambang tahun 2025 dengan hati yang penuh harapan, dengan hati yang penuh dengan iman. Nah, oleh sebab itu saudara, hari ini kita akan merenungkan perjalanan kita selama setahun terakhir ini, artinya selama setahun 2024 ini, dan mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun yang baru, yaitu dengan hikmat, dengan iman, dan dengan semangat untuk menjalani setiap rencana-rencana Tuhan. Nah, yang pertama saudara perlu Anda ingat baik-baik adalah, yaitu kita harus belajar untuk selalu bersyukur. Ingat ini ya, selalu bersyukur. Karena Paulus menuliskan di dalam 1 Tesalonika 5 pada ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saya mau mengingatkan buat setiap jemaat Tuhan, coba deh gini, coba lihat kembali berkat-berkat Tuhan di sepanjang tahun 2024. Saya nggak tahu, saudara yang tahu, berkat-berkat Tuhan apa aja sudah terjadi dalam hidup Anda. Meskipun itu hal kecil ataupun hal-hal yang besar. Coba Anda ingat-ingat. Ya kan? Atau saya contohkan, mungkin kita menghadapi tantangan yang besar. Mungkin kita menghadapi tantangan besar. Tetapi saya mau katakan, bukankah kita masih bisa berdiri di sini sampai saat ini, sampai tanggal ini, itu karena Tuhan yang menopang kita, betul nggak? Itu sebabnya saya katakan tadi, coba belajar mengucap syukur dengan mengingat-ingat berkat Tuhan tadi. Entah besar, entah kecil, Anda bisa mengucap syukur. Yang kedua, kita coba belajar dari kesalahan dan pertumbuhan. Karena penulis daripada 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan,
Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya ayat ini mengajak kita belajar untuk introspeksi diri. Coba kita lihat lagi diri kita. Di tahun 2024, apa sih yang keliru, apa sih yang gagal gitu kan. Coba kita belajar untuk memperbaiki. Hal-hal apa yang perlu diperbaiki lagi gitu kan. Lantas, apa yang bisa kita jadikan pelajaran di tahun 2024 ini? Nah, penekanannya adalah bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan baru bagi mereka yang mau bertobat dan mau belajar. Misalkan saudara seperti seorang petani, yaitu yang mengevaluasi hasil panennya. Petani itu akan mencatat apa yang panen yang berhasil dan apa saja yang gagal. Itu biasa dan itu menjadi sebuah evaluasi. Nah, begitu juga kita. Mari kita evaluasi perjalanan kita ini di tahun 2024 ini untuk kita bisa melangkah lebih baik di masa depan. Nah, itu pelajaran yang pertama. Kita merenungkan tentang 2024. Nah, bagian yang kedua adalah kita memasuki tahun 2025, yaitu dengan bersiap dengan iman dan harapan. Kita mau memasuki nih tahun 2025. Maka yang pertama, kalau saudara mau memasuki tahun baru, tahun 2025, serahkan setiap rencana kepada Tuhan. Serahkan semua rencana kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Artinya saya mau mengajak setiap jemaat Tuhan untuk apa? Ayo, serahkan semua rencana Anda. Saya nggak tahu di 2025 rencana saudara apa. Tapi serahkan rencana Anda. Saya nggak tahu, mungkin juga ada kekhawatiran di tahun depan, tahun 2025. Tapi coba serahkan rencana, serahkan juga kekhawatiran. Terus saudara mungkin punya harapan di 2025. Juga sama. Serahkan rencana, kekhawatiran, dan harapan Anda hanya kepada Tuhan. Coba tanyakan ini sama diri kita masing-masing. Apa yang ingin kita capai di tahun 2025? Apakah yang ingin kita capai itu sejalan di tahun 2025 dengan kehendak Tuhan? Ataukah yang ingin kita capai itu hanya karena keinginan daging kita sendiri atau karena sekedar menyenangkan orang? Hari ini saya mau katakan, coba cek masuk tahun 2025 apakah itu sesuai dengan rencana Tuhan, rencana Anda. Kalau tadi serahkan rencana. Yang kedua adalah mari kita hidup dalam rencana Tuhan. Nah, itu dia. Hidup dalam rencana Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, jemaat Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, fokuslah pada apa? Pada prioritas hidup Anda yang benar. Itu fokusnya di situ. Caranya dengan terus mendekat kepada Tuhan. Hiduplah di dalam firman-Nya dan tetap menjadi berkat bagi sesama. Mari kita memulai tahun yang baru itu dengan doa, dengan firman, dan dengan perencanaan yang based on values Kristen gitu. Bukan berdasarkan apa yang dunia punya nilai, dunia yang punya keyakinan, tapi berdasarkan nilai-nilai kekristenan. Yang ketiga, saudara, melangkah di tahun 2025, bangun hubungan dengan sesama. Bangun hubungan dengan sesama. Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, saya tanya sama Anda, apakah ada hubungan yang renggang atau rusak selama 2024? Selama tahun berjalan ini. Coba belajar. Yuk, mari kita mulai memperbaikinya. Biarlah setiap kita itu menjadi terang dan menjadi garam di tahun yang baru dengan memperbaikinya di tahun 2024 ini. Oleh sebab itu saudara bisa melihat pelajaran kita. Kita belajar sesuatu hari ini. Bagian yang pertama tadi, kita refleksi tahun 2024, yaitu belajar dari masa lalu. Bagian yang kedua adalah kita memasuki tahun 2025, bersiap dengan iman dan harapan. Dan sekarang bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Apa langkah-langkah praktis untuk Anda berjalan di tahun yang baru? Yang pertama adalah ini, meningkatkan hubunganmu
dengan Tuhan. Tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Coba mulai kebiasaan ini. Rajin berdoa setiap harinya. Doa harian Anda. Kalau Anda tahun 2024 bolong-bolong, coba sekarang continuous. Terus menerus. Ya kan? Konsisten. Berdoa, terus berdoa terus. Yang berikutnya adalah apa? Membaca Alkitab secara teratur. Misalnya, coba saudara ikutin program pembacaan Alkitab selama setahun. Ada begitu banyak buku panduan bagaimana cara membaca Alkitab setahun penuh. Anda bisa ikuti itu programnya. Bahkan ada grup-grup WhatsApp yang bisa membuat bacaan Alkitab untuk 1 tahun. Kalau saudara sudah ikut itu di tahun 2024, good. 2025, lakukan lagi. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa tentunya ketika Anda mau menjalankannya. Yang kedua, di tahun yang baru, buat resolusi yang realistis. Jangan bikin resolusi yang nggak jelas gitu ya, tapi yang realistis. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung, lihat kata-katanya, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Fokus pada beberapa hal utama yang ingin dicapai. Fokus. Kalau selama ini kemana-mana gitu, coba fokus. Apa yang saudara pengen capai? Fokuslah misalkan pelayanan. Yuk, fokus pada pelayanan Anda. Dengan detail, dengan jelas, apa yang saudara mau kerjakan di tahun 2025 melalui pelayanan Anda. Fokus dengan karir. Kalau selama ini karir Anda seperti kutu loncat mungkin di tahun 2024. Ya kan? Palu gada istilahnya. Apa lu mau gue ada. Semua area dikerjain. Jadi gak fokus, gak tajam. Coba sekarang di karir Anda mulai mempertajam di tahun 2025 ini. Itu akan menjadi sesuatu yang berbeda bagi diri Anda. Juga fokus apa lagi? Kalau selama ini mungkin gak jaga kesehatan, Anda hidup dengan gaya hidup yang tidak sehat. 2025, coba belajar untuk ambil sikap, untuk fokus pada kesehatan Anda dengan baik. Lalu juga Anda mau fokus apa lagi? Yaitu pada relasi. Kalau selama ini bangun hubungan tapi sering gagal, bangun hubungan berantem, akhirnya curiga, dan seringkali sulit untuk berteman. So please, belajar untuk bangun relasi yang baik dengan teman-teman, dengan orang-orang sekitar Anda. Sambil tentunya tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Langkah yang ketiga, langkah praktis di tahun 2025 adalah hidup sebagai berkat. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari saudara, agar setiap kita dapat menjadi berkat. Ingat baik, ini ya, dapat menjadi berkat. Tuhan berkata, mulailah dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya kalau mau jadi berkat, so please, mulai dulu di keluarga Anda. Jadilah berkat, suami jadi berkat buat istri jadi berkat buat suami, bukan lagi jadi suami yang bikin takut istri, bukan lagi istri yang bikin tegang suami, ya kan? Tetapi menjadi suami istri yang saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati dari rumah tangga. Jadilah papa, jadilah mama yang jadi teladan bagi anak-anaknya, berikan contoh yang baik, ajarkan berdoa, ajarkan juga hidup di dalam kebenaran, ajarkan standar-standar firman Tuhan, ajarkan mereka membaca firman Tuhan di dalam keluarga, mulai dari Yerusalem, yaitu keluarga. Terus jadi berkat di mana lagi? Yudea, artinya kita bergerak ke arah luar, gereja. Ya kan, dari gereja yang semakin luas lagi skupnya. Dan bukan cuma di gereja kita jadi berkat, tapi kita mulai meluas lagi kepada masyarakat di sekitar kita dimanapun kita berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk apa? Mari berdoa, mari berserah, percayakan kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Karena firman Tuhan berkata, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Saya berdoa saudara melepas 2024 bukan dengan penyesalan, tapi dengan sebuah keyakinan bahwa melangkah masuk 2025 bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keyakinan ada Tuhan yang menyertai di 2024, ada Tuhan yang sama yang memampukan Anda berhasil di tahun 2025. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Saat ini kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Kita mau angkat roti ini bersama-sama dengan saya. Mari katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Oleh korban tubuh Kristus kami diberkati.
umur panjang, tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal oleh korban darah Kristus. Maka mulai hari ini sebagai warga sorga, kami termeterai menjadi warga sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak santet, kuasa gelap roh jahat dilumpuhkan, dukun-dukun dipatahkan. Kami percaya kuasa darah Yesus mensucikan kami, menyucikan kami. Apa yang kami sentuh, apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati berhasil. Masuk tahun 2025, berkat Tuhan berlimpah, mujizat Tuhan berlimpah, dan kesempatan-kesempatan yang besar terbuka. Segala doa kami digenapi di tahun 2025. Mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Saudara dikasih Tuhan, setiap kali selesai kita ibadah, tentu saya selalu berdoa dengan sakramen minyak urapan. Saudara boleh siapkan minyak di tempat saudara masing-masing. Perintah Tuhan Yesus pada para muridnya untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan. Maka saya percaya itu bukan hanya menjadi hak mutlaknya pendeta atau fasilitas pendeta, tapi juga buat semua orang yang percaya pada Yesus. Angkat minyaknya, sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasukan malaikat selalu jagai kami, proteksi kami. Inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda boleh berdoa buat pasangan Anda. Berkati anak-anak Anda. Berkati bisnis Anda, proyek Anda. Ingat baik, Anda dan saya akan memasuki tahun yang baru. Tahun 2025. Maka percayalah, berkat Tuhan berlimpah. Apa yang Anda ucapkan, itulah yang terjadi. Sesuai Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Nah, di layar monitor saudara ada kata-kata berkat ini, di mana Anda akan memasuki tahun 2025 dengan berkat ini. Sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya. Di dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saya akan tutup dalam doa berkat dan saya berdoa buat saudara, biarlah memasuki 2025 Anda dan saya menjadi seorang yang berbeda, menjadi semakin lebih lagi level Anda di dalam Tuhan, kerohanian Anda, berkat Tuhan, berkat-berkat Anda, kehidupan Anda, gaya hidup Anda semakin hari semakin serupa sama seperti Yesus. Mari arahkan hati. Aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita. Sampai nanti Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa di tahun baru 2025. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku.
dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai